Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 9 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 4550, Awal Perjudian. Setelah itu, Long Xiao Xiao dan yang lainnya melanjutkan untuk memberitahu Chu Feng tentang urusan seputar Daois Niantian. Ternyata, sudah bertahun-tahun sejak Daois Niantian mengasingkan diri, jadi sudah lama sekali formasi perjudian Niantian muncul di muka dunia. Daois Niantian pernah berkata bahwa tidak ada lagi peristiwa besar di galaksi cahaya suci yang membuatnya layak untuk mengaktifkan formasi perjudian Niantian. Dengan kata lain, fakta bahwa dia bersedia mengaktifkan formasi perjudian Niantian sekali lagi kemungkinan besar berarti bahwa peristiwa besar yang dapat menentukan masa depan galaksi cahaya suci akan segera terjadi. Dan kemunculan kembali Daois Niantian di sini, tempat turnamen junior akan diadakan, kemungkinan besar berarti bahwa hal-hal yang akan dilakukan Chu Feng dan yang lainnya di masa depan akan membawa perubahan besar di dunia. Inilah alasan kedua mengapa Long Xiao Xiao dan yang lainnya begitu bersemangat. Setelah mendengar penjelasan Long Xiao Xiao, Chu Feng tidak bisa tidak menantikan pengaktifan formasi perjudian Niantian. Saat mereka menjangkau satu sama lain, seberkas cahaya ungu tiba-tiba muncul dari atmosfer sebelum mengalir keluar dengan kecepatan luar biasa. Ia membubung melintasi udara ke segala arah, menebarkan cahaya yang begitu menyilaukan ke seluruh daratan, hingga bahkan matahari pun merasa malu. Dalam sekejap mata, cahaya ungu telah melintas melewati kepala Chu Feng dan yang lainnya untuk melangkah lebih jauh. Hanya dalam beberapa saat, langit sudah sepenuhnya berwarna ungu. Itu tampak sangat indah, bahkan Chu Feng, yang telah melihat segala macam pemandangan, tidak bisa tidak kagum. Ini aktif. Long Xiao Xiao dan yang lainnya mengeluh dengan gelisah saat melihat cahaya ungu. Dari kata-kata mereka, Chu Feng memahami bahwa cahaya ungu adalah cara Daois Niantian untuk mengumumkan bahwa formasi perjudian Niantian telah diaktifkan. Perjamuan segera ditunda, dan Chu Feng dan yang lainnya dengan cepat menuju ke arah asal cahaya ungu. Dengan reputasi Daois Niantian yang mengesankan dan kata-kata yang dia keluarkan sebelum dia mengasingkan diri, semua orang memahami bahwa pengaktifan formasi perjudian Niantian ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau melewatkan kesempatan berharga ini untuk menyaksikan sejarah tercipta di depan mata mereka. Hampir semua orang yang melihat sinyal itu akan segera tiba di tempat formasi perjudian Niantian berada. Formasi perjudian Niantian cukup jauh dari tempat Chu Feng dan yang lainnya berada, jadi pada saat mereka tiba, sudah cukup banyak kerumunan orang yang berkumpul. Meski begitu, masih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan. Dalam sekejap mata, pemanggilan ini sudah dipenuhi oleh para penggarap, baik di darat maupun di udara. Selain klan cahaya suci, semua kekuatan penting dari galaksi cahaya suci semuanya berkumpul di sini. Namun, perhatian Chu Feng bukan pada kemunculannya melainkan formasi perjudian Niantian yang melayang di atas dataran tinggi. Itu murni formasi yang terbuat dari rune, jadi tidak memiliki penampilan yang nyata. Semua rune ini tampil dengan cahaya ungu samar, menyinari seluruh keahlian khusus di bawah cahayanya. Cahaya ungu tembus pandang tampaknya bukan sesuatu yang hebat pada pandangan pertama, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat Chu Feng sangat kagum. Sebagai seorang spiritualis dunia, Chu Feng tahu bahwa formasi perjudian Niantian memang merupakan formasi yang sangat tangguh. Dia mulai memahami mengapa bahkan kultivator dari kepala klan naga dan yang lainnya begitu menghormati Daois Niantian. Bahkan berdasarkan perkiraan konservatif, kemungkinan besar kekuatan Daois Niantian berada di atas kekuatan kepala klan naga dan yang lainnya. Mengenai apakah Daois Niantian benar-benar berada pada level yang sama dengan kepatuhan orang tua, Chu Feng tidak berani mengatakan dengan pasti. Namun, jika dia hanya memancarkannya hanya berdasarkan kehebatan yang diberikan oleh formasi tersebut,
dia akan mengatakan bahwa Daois Niantian memang layak dianggap setara dengan kepatuhan orang tua. Lagi pula, orang-orang dari galaksi cahaya suci juga tidak tahu jelas betapa kuatnya kepatuhan orang tua. Mereka hanya membandingkannya dengan para petani lain, dan dengan standar seperti itu, memang adil untuk menempatkan mereka pada kedudukan yang sama satu sama lain. Setelah melepaskan cahaya ungu, formasi perjudian Niantian terdiam. Tidak ada yang terjadi sama sekali hingga malam akhirnya tiba. Pada saat itu, cahaya ungu yang terpancar dari formasi perjudian Niantian akhirnya mengumpulkan sebagian besar penggarap yang saat ini berada di alam badai. Bum 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 bum. Ladang bersalju mulai bergetar, dan tanah yang tersembunyi lebih dalam di bawah lapisan salju tiba-tiba naik membentuk 11 gunung raksasa. Ketinggian setiap gunung berbeda satu sama lain. Dari kiri ke kanan, mirip tangga, masing-masing gunung lebih tinggi dari sebelumnya. Sementara semua orang masih bertanya-tanya apa arti dari 11 gunung ini, gunung pertama dari kiri, juga gunung terpendek, tiba-tiba memancarkan cahaya ungu cemerlang. Cahaya ungu mulai bergerak di sepanjang permukaan gunung, mengingatkan pada kuas, dan dengan cepat membentuk 5 kata besar di depan mata semua orang. Rumah klan Yin, Yin Buyu. Segera setelah keputusan akhir dibuat, keributan besar terjadi di tengah kerumunan. Dari diskusi yang dia dengar di mana-mana, Chu Feng mengetahui bahwa Yin Buyu adalah nama seseorang. Yin Buyu mengalami kelahiran yang luar biasa. Dia berasal dari salah satu medan bintang atas di galaksi cahaya suci yang dikenal sebagai medan bintang kematian. Starfield kematian dikenal sebagai tempat yang dipenuhi oleh banyak kultivator kuat yang tidak terkait, sehingga tidak memiliki penguasa nominal. Namun, masih ada beberapa negara besar yang berhasil bertahan di sana. Kediaman klan Yin adalah salah satu kekuatan terkuat di antara mereka, dan Yin Buyu adalah tuan muda dari kediaman klan Yin. Selain kelahirannya yang luar biasa, Yin Buyu juga diberkahi dengan bakat-bakat yang luar biasa. Dikatakan bahwa dia telah berhasil mencapai peringkat 5 level Utmost Exalted beberapa tahun yang lalu, menjadikannya salah satu keajaiban paling terkenal di galaksi cahaya suci. Namun, satu hal yang patut disebutkan adalah bukan hanya Yin Buyu tetapi seluruh kediaman klan Yin yang dibawa ke tempat ini. Dan pada saat nama Yin Buyu muncul di cahaya ungu, orang tersebut turun dari kereta perang dan muncul di depan mata semua orang. Kesibukan di antara kerumunan segera meningkat ke tingkat yang baru ketika semua orang memandang ke arah manor klan Yin dengan penuh semangat. Dalam sekejap, pusat perhatian tertuju pada Yin Buyu. Bab 4551, Diferensiasi Peringkat. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, Chu Feng menoleh untuk melihat Yin Buyu juga. Yin Buyu memiliki wajah yang tampan dan watak yang luar biasa. Mengenakan jubah hijau rapi dan memegang kipas kertas yang bisa dilipat di tangan, dia tampak seperti individu yang berprestasi. Namun, seperti banyak keajaiban lainnya, dia memandang orang lain dengan sikap yang tak terselubung, namun dia punya hak untuk memandang rendah orang lain. Tampak jelas bahwa Yin Buyu senang menjadi pusat perhatian saat dia berkumpul dan mulai menyapa orang-orang yang melihat ke sana. Weng! Segera setelah nama Yin Buyu muncul, cahaya ungu mulai bergerak di sekitar gunung kedua, dan nama lain pun muncul. Sekte pendakian angin, Jiang Cangkong. Begitu nama ini muncul, banyak mata orang yang masih bersinggungan dengan Yin Buyu beberapa saat lalu beralih ke arah lain, di mana beberapa kapal perang besar melayang di udara. Digantung tinggi di kapal perang ada bendera dengan tulisan Sekte Pendaki Angin tertulis di atasnya. Chu Feng memperhatikan ketika kata-kata Sekte Pendakian Angin, Jiang Cangkong muncul di gunung kedua. Wajah Yin Buyu tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan. Dari diskusi di sekitarnya, Chu Feng dengan cepat memahami alasan di balik reaksi Yin Buyu. Sekte Pendaki Angin juga merupakan kekuatan dari Starfield Kematian,
dan Jiang Changkong adalah murid tertutup dari sekte pendaki angin. Meskipun dia bukan putra dari sekte pendaki angin sekte, bakatnya tetap membuatnya sangat disukai oleh sekte tersebut. Mirip dengan Yin Buyu, Jiang Changkong juga sudah terkenal sejak lama. Meskipun mereka tidak mendukung Yulai, mereka masih dianggap sebagai keajaiban oleh dunia. Setidaknya, reputasi mereka jauh melebihi Long Xiaoxiao dan yang lainnya. Mengingat Jiang Changkong dan Yin Buyu sama-sama berasal dari Starfield kematian, tidak dapat dihindari bahwa keduanya akan dibandingkan satu sama lain, sehingga mereka tidak memiliki pendapat yang baik satu sama lain. Dan 1 tahun yang lalu, mereka akhirnya bertabrakan satu sama lain. Duel tersebut berakhir dengan kemenangan Jiang Changkong, membuat Yin Buyu memiliki reputasi sebagai yang kedua setelah Jiang Changkong. Sejak nama mereka muncul satu demi satu, semua orang segera menyadarinya, ini adalah peringkat junior di galaksi cahaya suci. Semakin tinggi gunungnya, semakin tinggi peringkatnya. Yin Buyu dan Jiang Changkong awalnya sudah memiliki hubungan buruk satu sama lain, dan jika hal itu diumumkan secara resmi seperti rupa di hadapan orang banyak hanya akan membuatnya semakin marah. Bagaimanapun, kesadaran bahwa ini adalah peringkat membuat semua orang penasaran nama siapa yang akan muncul. Tak lama kemudian, sebuah nama muncul di gunung ketiga dari kiri. Kuil kawanan mengerikan, Kui Wudi. Nama ini membuat penonton gemetaran. Dibandingkan dengan sekte pendaki angin dan kediaman klan Yin, kuil kawanan mengerikan lebih terkenal dan kuat, dan secara terbuka diakui sebagai kekuatan nomor 2 setelah klan cahaya suci. Jika seseorang hanya membandingkan pengaruhnya, baik sekte pendaki angin maupun manor klan Yin tidak cocok dengan kuil kawanan mengerikan. Apa-apaan? Apakah Daois Niantian sedang bercanda di sini? Bagaimana aku, Kui Wudi, bisa begitu lemah? Apakah ini peringkatku? Namun berbeda dengan penonton yang mendukung Sorai, Kui Wudi tidak terlalu senang dengan kemunculan namanya. Reaksinya membuat penonton tertawa kecil. Beberapa menawarkan penghiburan sementara, yang lain mengolok-oloknya. Meski begitu, Long Xiaoxiao, Yin Daifan, Fu Feiwei, dan yang lainnya semakin cemas setelah kemunculan nama Kui Wudi. Mereka bertanya-tanya apakah nama mereka akan muncul, dan bagaimana peringkat mereka jika muncul. Apakah peringkatnya rendah? Jika itu terjadi, itu akan sangat buruk. Namun yang lebih mereka takuti adalah nama mereka tidak muncul sama sekali. Jika nama mereka tidak tercantum di gunung manapun, bukankah itu berarti mereka bukan tandingan Yin Buyu dan Jiang Changkong? Jawabannya perlahan-lahan terungkap ketika nama-nama muncul di gunung-gunung berikutnya. Ini adalah urutan dari yang terpendek hingga tertinggi, terlemah hingga terkuat. Rumah klan Yin, Yin Buyu. Sekte Gunung Angin, Jiang Changkong. Kuil kawanan mengerikan, Kui Wudi. Kuil kawanan mengerikan, Bao Yu. Klan surgawi Yu, Yu Yin. Klan surgawi Yu, Yu Hong. Sekte abadi awan langit, Fu Feiwei. Sekte abadi awan langit, Yin Daifan. Klan naga, Long Xiaoxiao. Hingga saat ini, semua junior terkuat dari klan naga, kuil kawanan mengerikan, klan surgawi Yu, dan sekte abadi awan langit telah muncul. Satu hal tentang peringkat ini adalah tidak ada yang mengira junior dari sekte abadi awan langit akan mendapat peringkat begitu tinggi. Bagaimanapun juga, sekte abadi awan langit berasal dari medan bintang tengah dan merupakan yang termuda dari 4 raksasa. Tentu saja, masyarakat tidak memiliki banyak pemahaman tentang mereka. Bahkan, ada beberapa orang yang merasa bahwa sekte awan langit immortal lebih rendah daripada sekte pendaki angin dan kediaman klan Yin, jadi tak satu pun dari mereka mengharapkan junior mereka mendapatkan hasil sebaik itu. Adapun Long Xiaoxiao, meskipun namanya tidak terkenal di galaksi cahaya suci, bagaimanapun juga, dia berasal dari klan naga. Karena itu,
tidak ada seorang pun yang meragukan kekuatan atau bakatnya. Mereka penasaran untuk melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh junior klan naga, Long Xiaoxiao, yang benar-benar mampu menduduki peringkat ketiga. Di saat yang sama, masyarakat juga mulai menantikan nama siapa yang akan muncul di dua gunung terakhir tersebut. Akhirnya muncullah sebuah nama di gunung tertinggi kedua. Klan Surgawi Yulai. Yulai. Munculnya nama Yulai menyebabkan keributan besar di antara kerumunan saat kegembiraan di udara semakin meningkat. Nama Yulai terlalu terkenal sehingga mustahil untuk tidak gemetar saat mendengarnya. Itulah pria yang diakui sebagai salah satu dari 3 keajaiban paling berbakat di galaksi cahaya suci saat itu. Bahkan junior terkuat dari klan cahaya suci, Sheng Guangyu, dikalahkan di tangannya. Bab 4552. Siapakah Chu Feng? Hanya saja Yulai mengikuti pelatihan tertutup sejak dia mengalahkan Sheng Guangyu. Ketidakhadirannya selama bertahun-tahun telah menimbulkan banyak rumor, tidak ada satupun yang dapat dioperasikan. Jika nama Yulai juga muncul di sini, apakah itu berarti dia akan mengikuti turnamen juga? Jika Yulai benar-benar datang ke sini juga, tempat pertama turnamen ini akan dipastikan. Lagi pula, klan Cahaya Suci tidak akan berpartisipasi dalam turnamen ini, jadi tidak akan ada junior di galaksi Cahaya Suci yang mampu memiliki peluang melawannya. Penonton merasa hasilnya sudah memutuskan jika Yulai ikut serta dalam turnamen tersebut. Betapa kuatnya kekuatan Yulai yang tertanam dalam pikiran mereka. Tidak, itu tidak benar. Yulai hanya berada di posisi kedua di sini. Nama gunung tertinggi masih belum muncul. Bukankah itu berarti seseorang yang lebih kuat dari Yulai telah muncul di galaksi Cahaya Suci? Seseorang tiba-tiba menyebutkan. Tidak ada yang mengira nama Yulai akan muncul di sini, namun kemunculannya hanya menambah ketegangan hingga terungkapnya gunung terakhir. Akhirnya, cahaya ungu mulai berkumpul sekali lagi, dan sebuah nama terbentuk di gunung tertinggi. Klan Surgawi Chu Feng. Saat 5 kata itu muncul, tiba-tiba menjadi sunyi. Seolah-olah waktu telah berhenti. Semua orang menatap tanpa berkedip pada 5 kata itu, bertanya-tanya apakah mata mereka sedang menipu mereka. Hanya beberapa saat kemudian terjadi penandatanganan besar di antara mereka. Klan Surgawi Chu? Apa-apaan itu? Siapa sebenarnya Chu Feng? Semua orang terkejut dengan nama di gunung terakhir itu karena mereka belum pernah mendengar sebelumnya. Mereka dengan cepat menelusuri daftar kekuatan tertinggi galaksi Cahaya Suci dalam pikiran mereka, tetapi kata-kata Klan Surgawi Chu tidak menghasilkan hasil yang sama sekali. Semua ini menunjukkan fakta bahwa Chu Feng dan Klan Surgawi Chu bukanlah siapa-siapa. Chu Feng? Mungkinkah Chu Feng yang mengalahkan Lu Jie? Seseorang tiba-tiba teringat pada Chu Feng yang masuk akal. Lu Jie. Yang Anda maksud adalah murid dari petapa pencerahan Dao yang dimuliakan. Orang lain meminta klarifikasi. Ya, yang saya maksud adalah dia. Pria yang dijuluki sebagai spiritualis dunia junior paling berbakat di galaksi Cahaya Suci saat ini, Lu Jie. Saat itu, di domain era kuno, selain sage pencerahan Dao yang diagungkan sendiri, hampir semua spiritualis dunia hadir di sana. Chu Feng berhasil membuat kagum semua orang dengan mengalahkan Lu Jie dan mendapatkan warisan domain era kuno. Benar, dia juga memiliki master yang merupakan level terkuat martial exalted. Jika aku mengingatnya dengan benar, dia telah memahami sensasi transformasi naga peringkat 5 yang menakutkan. Ah, aku juga ingat dia. Tuan Chu Feng tidak hanya kuat, tapi dia juga orang yang kejam. Apalagi Grandmaster Luo Tuo yang terkenal dan yang mulia surgawi berwajah hantu dibunuh olehnya. Ada banyak orang yang menyaksikan kejadian di domain era kuno saat itu. Sangat mengejutkan sehingga hanya mereka yang menyaksikannya secara langsung yang dapat memahami betapa intensnya situasi tersebut. Segera,
Semakin banyak orang mulai mengingat sedikit demi sedikit sejarah Chu Feng, menyebabkan reputasinya menyebar dengan cepat di antara banyak orang. Hal ini membuat mereka yang tidak terlalu memahami Chu Feng menyadari bahwa meskipun pria ini tidak memiliki latar belakang yang kuat, dia jelas merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Meski begitu, meskipun dia mampu mengalahkan Lu Jie sebagai seorang spiritualis dunia, itu tidak berarti bahwa dia juga sama kuatnya sebagai seorang yang kompeten. Mereka bisa memahaminya jika Chu Feng muncul di salah satu dari 11 gunung ini, tapi agak sulit bagi mereka untuk menerima dia muncul di gunung tertinggi, peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Yulai yang legendaris. Karena itu, ada sentimen yang tersisa bahwa Chu Feng tidak layak dengan posisinya saat ini. Weng! Tiba-tiba, cahaya ungu yang menyebar luas pada hari sebelumnya mulai berkontraksi menjadi bola ungu di atas formasi perjudian Niantian sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Ketika semua cahaya ungu akhirnya menghilang dari pandangan, sebuah siluet muncul. Orang ini adalah master formasi perjudian Niantian, Daois Niantian. Tuan Niantian, bolehkah saya bertanya apa arti nama 11 gunung itu? Tuanku, mengapa nama Yulai muncul di salah satu gunung? Apakah ini berarti dia akan berpartisipasi dalam turnamen juga? Tuan Niantian, apakah Chu Feng benar-benar layak namanya muncul di gunung tertinggi? Kemunculan Daois Niantian langsung menimbulkan banyak pertanyaan dari penonton. Semuanya, peringkat ini berdasarkan penilaian saya sendiri. Itu bukan indikasi hasil turnamen yang akan terjadi. Daois Niantian menjawab pertanyaan penonton. Hanya saja jawabannya membuat semua orang semakin bingung. Ini berarti Daois Niantian mengakui kekuatan Chu Feng, tapi mengapa bisa demikian? Apakah Chu Feng benar-benar orang yang tangguh? Kerumunan menyuarakan kebingungan mereka. Namun, Daois Niantian tidak mau repot-repot menjelaskan dirinya lagi. Dia mulai membentuk segel tangan dengan satu tangan, menyebabkan cahaya ungu bersinar dari tubuhnya. Tindakannya dengan sigap mendapat respon dari formasi judi Niantian. Astaga! Daois Niantian mengibaskan lengan bajunya dengan megah, dan tetesan cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbentuk dan tersebar ke sekeliling. Bab 4553, Tindakan Mengejutkan. Cepat, ambil tetesan ungu itu. Seolah-olah semua orang menjadi gila kali ini. Mereka dengan cepat melompat ke udara dan menggunakan segala cara untuk menangkap tetesan cahaya ungu itu. Mereka tahu bahwa tetesan cahaya ungu adalah chip yang bisa mereka gunakan dalam formasi perjudian Niantian nantinya. Setelah pertaruhan akhirnya berakhir, mereka akan dapat menukar tetesan cahaya ungu ini dengan energi Niantian. Namun, kerumunan itu dengan cepat menyadari bahwa mereka tidak dapat menangkap tetesan cahaya ungu. Ini adalah batasan yang berlaku tidak hanya pada para penggarap tingkat yang maha tinggi, tetapi juga para penggarap tingkat martial yang mulia. Tetesan cahaya ungu tampaknya sudah memiliki target dalam pikirannya, dan mereka terbang tepat ke tubuh target yang dituju. Hanya mereka yang terpilih melalui tetesan cahaya ungu yang dapat memperolehnya. Tidak ada cara untuk mencegat sama sekali. Dan sebenarnya, semua orang sudah menduga hal ini akan terjadi. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya formasi perjudian Niantian muncul di dunia ini. Mereka hanya mencoba merebutnya lebih awal dengan harapan bisa berhasil, namun ketika mereka menyadari bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, mereka segera menenangkan diri dan pasrah pada nasib. Meskipun chip ini gratis, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan chip. Pada akhirnya, ada sebagian kecil masyarakat yang tidak mendapatkan setetes pun cahaya ungu yang berarti kehilangan hak untuk mengikuti formasi perjudian tersebut. Perjudiannya kali ini sangat sederhana. Kami akan bertaruh siapa yang akan menjadi junior terkuat di turnamen ini. Pilih orang yang menurut Anda paling kuat, dan di akhir turnamen, kembalilah ke formasi ini,
dan formasi tersebut akan memberi Anda hadiah yang pantas Anda terima. Baiklah, Anda dapat melanjutkan untuk memasang taruhan Anda, kata Daois Niantian kepada orang banyak. Tuan Niantian, bolehkah saya bertanya apakah Yulai akan berpartisipasi dalam turnamen? Apakah Long Xiao Xiao juga ada di sini? Apakah keduanya dari sekte abadi awan langit akan bergabung juga? Kerumunan membombardir pertanyaan-pertanyaan terhadap Daois Niantian. Karena banyak dari mereka yang belum pernah melihatnya, mereka tidak yakin apakah mereka akan berpartisipasi dalam turnamen juga. Jika mereka bertaruh pada Yulai atau Long Xiao Xiao tetapi akhirnya absen, mereka akan menyia-nyiakan taruhan mereka dengan sia-sia. Astaga! Pada saat itulah Daois Niantian tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tetesan cahaya ungu yang telah memasuki tubuh para penggarap tiba-tiba terbang kembali dan kembali ke tangan Daois Niantian. Tuanku, apa maksudmu dengan ini? Kerumunan itu bertanya dengan bingung. Jika saya memberi Anda semua jawaban, apakah saya membutuhkan Anda untuk memasang taruhan? Siapapun yang terus mengajukan pertanyaan apapun akan diambil chipnya, jawab Daois Niantian dengan tidak senang. Kata-kata itu membuat semua orang melebarkan mata saat menyadarinya. Mereka yang tetesan cahaya ungunya diambil adalah mereka yang telah mengajukan pertanyaan kepada Daois Niantian sebelumnya. Mengingat keadaan saat ini, jelas bahwa tidak mungkin mereka mendapatkan petunjuk apapun dari Daois Niantian. Mereka hanya bisa mengandalkan penilaian mereka sendiri untuk pertaruhan ini. Jadi, kerumunan mulai bergerak. Mereka masuk ke dalam formasi perjudian dan menyatukan tetesan cahaya ungu di tubuh mereka ke dalam gunung orang yang telah mereka putuskan untuk bertaruh. 11 gunung dengan cepat bersinar ungu di bawah langit yang gelap, menciptakan pemandangan yang cukup indah. Pancaran-pancaran 11 gunung berbeda-beda berdasarkan jumlah tetesan cahaya ungu yang diterimanya. Setelah semua orang menentukan pilihannya, pancaran sinar yang dipancarkan pegunungan, dari yang paling terang hingga yang paling redup, adalah sebagai berikut. Long Xiao Xiao, Yin Daifen, Fu Feiwei, Yulai, Yu Hong, Yu Yin, Kui Wudi, Chu Feng, Jiang Changkong, Yin Buyu. Meskipun semua orang tahu bahwa Yulai sangat kuat, mereka merasa kecil kemungkinannya dia akan berpartisipasi dalam turnamen ini karena pertimbangan bahwa dia sudah lama tidak muncul di depan umum. Alhasil, Yulai bukanlah orang yang memperoleh suara terbanyak. Meskipun penonton hanya memiliki sedikit pemahaman tentang Long Xiao Xiao, Yin Daifen, Fu Feiwei, dan lainnya, mereka masih merupakan jenius terbaik yang diasuh oleh 4 raksasa. Mengingat hal itu, tidak mungkin mereka menjadi lemah. Selain itu, Daois Niantian pasti punya alasannya sendiri untuk menunjukkan evaluasinya terhadap kekuatan mereka juga. Ada banyak kultivator yang memutuskan untuk mempercayai penilaian Daois Niantian, sehingga Long Xiao Xiao, Yin Daifen, dan Fu Feiwei menerima taruhan terbanyak. Namun ada satu pengecualian untuk aturan itu, dan itu adalah Chu Feng. Daois Niantian telah menempatkan nama Chu Feng di gunung tertinggi, namun hal itu tidak memberikan pengaruh besar pada kepercayaan orang-orang tersebut. Latar belakang Chu Feng yang sederhana membuatnya tampak teduh, dan satu-satunya hal yang diketahui orang banyak tentang dia adalah bahwa dia telah berhasil mengalahkan Lu Jie. Jangan salah, itu memang prestasi yang luar biasa, tapi masih terlalu berlebihan untuk disebut sebagai junior terkuat dalam hal itu. Akibatnya, tidak banyak orang yang bertaruh pada Chu Feng. Meskipun demikian, peringkatnya masih lebih tinggi daripada Jiang Changkong dan Yin Buyu, dan ini membuat mereka berdua agak tidak senang. Teman-teman muda, apakah kamu tidak akan ikut serta dalam pertaruhan juga? Daois Niantian menoleh ke arah Chu Feng dan yang lainnya dan bertanya. Pertanyaan Daois Niantian awalnya disambut dengan ketidakpahaman dari kepadatan, namun ketika udara sedikit bergetar dan pasukan klan naga,
klan surgawi Yu, kuil kawanan mengerikan, dan sekte abadi awan langit muncul, ringkasan besar segera terjadi. Namun ketika mereka melihat junior yang hadir di antara mereka langsung merasakan penyesalan yang pahit. Itu karena mereka melihat sosok Yulai di antara mereka. Yulai benar-benar ada di sini. Pria yang telah menghilang selama beberapa dekade itu ada di sini. Astaga! Jika Yulai ada di sini, hasil turnamen sudah pasti. Bagaimana saya bisa begitu bodoh hingga tidak bertaruh pada Yulai? Mendesah. Keluhan pahit terdengar di mana-mana. Namun meski ada beberapa yang menyesali keputusan mereka, ada juga yang tidak bisa menahan senyuman di wajah mereka. Fakta bahwa Yulai berada di posisi keempat menunjukkan bahwa dia memang menerima sejumlah besar taruhannya. Mereka sebenarnya hanya bertaruh pada kemungkinan Yulai ada di sini, dan sepertinya mereka bertaruh dengan benar. Sepertinya sekarang giliran kita untuk memilih. Di bawah memunculkan semua orang, Long Xiaoxiao melangkah maju dan merobek kertas jimat yang diberikan secara pribadi oleh Daois Niantian beberapa waktu lalu. Dalam sekejap, semburan besar cahaya ungu melonjak ke tubuhnya. Melihat pancaran sinar ungu luar biasa yang dia pancarkan, penonton merasa sangat iri. Dari kepadatan yang telah menerima cahaya ungu, sebagian besar dari mereka menerima setidaknya beberapa tetesan cahaya ungu, meskipun ada beberapa yang menerima hingga 30 tetesan cahaya ungu. Namun, jumlah cahaya ungu yang melonjak ke tubuh Long Xiaoxiao adalah 900 tetesan yang menakjubkan. Selama Long Xiaoxiao bertaruh pada orang yang tepat, dia akan dapat menggandakan hadiahnya dan menerima energi Niantian dalam jumlah besar. Kita harus tahu bahwa energi Niantian adalah sumber daya budidaya yang sangat berharga. Gadis itu, apakah dia gila? Tapi di saat berikutnya, semua orang membelalak keheranan. Long Xiaoxiao baru saja melakukan sesuatu yang membuat mereka semua bingung. Bab 4554, Bias. Yang membuat semua orang tidak percaya, Long Xiaoxiao membuat 900 tetesan cahaya ungu yang dia terima di Gunung Chufeng. Dan sebelum penonton menyiarkannya, Yin Daifen, Fu Feiwei, Yu Hong, Yu Yin, Bao Yu, dan Kui Wudi juga masuk ke dalam formasi perjudian Niantian dan memasang taruhan mereka juga. Masing-masing dari mereka memasang taruhan yang telah mereka terima di Gunung Chufeng. Apa yang sedang mereka lakukan? Mungkinkah Chufeng benar-benar tangguh? Semua orang masih bingung pada awalnya, tapi tak lama kemudian, mereka mulai meremehkan penilaian mereka sendiri. Jika hanya Daois Niantian dan Long Xiaoxiao yang menunjukkan kepercayaan mereka pada Chufeng, mereka mungkin masih menyimpan keraguan. Namun, ketika begitu banyak keajaiban melakukan hal yang sama, itu hanya berarti bahwa Chufeng benar-benar memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Dengar, Yulai juga akan bertaruh. Apakah dia akan memilih Chufeng juga? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Yulai dan memperhatikannya dengan penuh perhatian. Pada saat ini, Yulai akhirnya masuk ke dalam formasi perjudian Niantian. Jumlah tetesan cahaya ungu yang diterimanya bahkan lebih besar dari tetesan cahaya ungu yang Long Xiaoxiao, berjumlah 1000. Namun, yang meneliti semua orang bukanlah berapa banyak tetesan cahaya ungu yang dia miliki, melainkan yang akan dia pilih untuk dipertaruhkan. Sebagai anak ajaib yang terkenal karena pernah mengalahkan Shen Guangyu, apakah dia akan membuat keputusan yang sama seperti yang lain dan memilih Chufeng? Atau akankah dia percaya pada kemampuannya sendiri dan bertaruh pada dirinya sendiri? Di depan mata semua orang, Yulai menempatkan 1000 tetesan cahaya ungu ke Gunung Chufeng. Domba-domba suci! Yulai sebenarnya memilih Chufeng juga. Apakah Chufeng benar-benar mendukung Yulai yang memilihnya? Bukankah ini berarti kita salah bertaruh? Hah, kami terlalu bodoh. Daois Niantian telah menunjukkan penjelasannya kepada kami, jadi mengapa kami tidak mempercayainya?
Banyak orang di antara kerumunan itu memukul kepala mereka karena menyesal. Bahkan ada pula yang mengangkat tangan dan menampar wajahnya sendiri, seolah ingin menghukum dirinya sendiri atas dosanya. Keputusan Yulai memiliki arti yang berbeda dibandingkan dengan keajaiban lainnya. Prestasinya terkenal di dunia, sehingga tidak ada masukan bakatnya. Baginya memilih Chu Feng hanya berarti dia secara terbuka mengakui bahwa dia lebih lemah dari Chu Feng. Pada titik ini, sudah sangat jelas bahwa Chu Feng adalah yang terkuat di antara 11 keajaiban di sini. Semuanya harap tenang. Dilihat dari penampilan mereka, nampaknya mereka semua saling kenal satu sama lain. Tidak, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Bagaimana jika mereka sengaja membantu Chu Feng karena mempertimbangkan persahabatan mereka? Bagaimanapun, sejauh ini Chu Feng menerima taruhan yang terlalu sedikit. Seseorang merekomendasikan suatu kemungkinan. Ya, kau benar. Kemungkinan seperti itu mungkin ada. Energi Niantian mungkin berarti bagi banyak orang seperti kita, tetapi mereka adalah keajaiban dari 4 raksasa. Lagi pula mereka tidak kekurangan sumber daya budidaya, jadi kehilangan sedikit energi Niantian tidak berarti apa-apa bagi mereka. Jika mereka benar-benar dekat dengan satu sama lain, bukan tidak mungkin mereka mengorbankan sedikit sumber daya budidaya untuk mendukung Chu Feng. Kemungkinan ini dengan cepat mendapat dukungan dari sekelompok besar orang. Pada akhirnya, mereka masih tidak percaya dengan kemampuan Chu Feng. Mereka tidak berpikir bahwa seseorang yang muncul entah dari mana sebenarnya adalah junior terkuat di galaksi cahaya suci. Dermawan kecil, giliranmu, Long Xiao menoleh ke Chu Feng dan berkata, "Sejauh ini, hanya Chu Feng yang belum memasang taruhannya. Alasan mengapa dia tidak membuat taruhannya adalah karena dia sedang ragu-ragu saat ini. Dia tahu bahwa dialah yang akan tampil di gunung terakhir dan tertinggi, tetapi bertaruh pada dirinya sendiri sepertinya terlalu egosentris. Xiao, apakah kamu pernah menggunakan energi Niantian sebelumnya? Apakah ini sumber daya budidaya yang hebat?" Chu Feng bertanya pada Long Xiao. Dia ingin tahu seberapa kuat energi Niantian. Jika ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, dia akan bertaruh pada dirinya sendiri. Kalau tidak, dia bisa membaginya di antara Long Xiao, Yulai, dan yang lainnya sebagai balasan atas dukungan mereka. Dermawan kecil, jangan lewatkan kesempatan ini. Energi Niantian adalah sumber daya budidaya yang sangat hebat. Saudara Chu Feng, energi Niantian memiliki efek berbeda pada setiap kultivator tergantung pada bakatnya. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Bukan hanya Long Xiao yang menasihati Chu Feng. Bahkan Yulai dan yang lainnya juga ikut menyumbang. Kata-kata itu menjelaskan kepada Chu Feng bagaimana ia harus memilih. Jadi, Chu Feng merobek kertas jimat di tangannya. Peng! Cahaya ungu memancar keluar seperti tornado dari dalam, menyapu sekeliling. Astaga, apa yang terjadi? Mulut kerumunan ternganga ketika mereka melihat pancaran cahaya ungu dalam jumlah besar menyelimuti sekeliling mereka. Long Xiao diberi 900 tetesan cahaya ungu sedangkan Yulai diberi 1000 tetesan. Logikanya, meskipun nama Chu Feng ada di gunung tertinggi, dia seharusnya hanya diberi 1100 tetesan cahaya ungu. Namun, lampu ungu yang berputar-putar di sekitar Chu Feng jumlahnya sangat besar. Ada 10.000 di antaranya? Ini terlalu tidak adil. Bias apa ini? Bahkan Yin Daifen dan yang lainnya merasa sedikit miring saat melihat pemandangan ini. Apakah Daois Niantian memiliki pandangan yang tinggi terhadap Chu Feng? Di sisi lain, kepala klan naga dan yang lainnya melihat hal lain dari situasi ini. Daois Niantian hanya memberikan chip secara pribadi kepada orang-orang yang dia anggap tinggi, dan jumlah yang dia berikan menunjukkan penilaiannya terhadap orang tersebut.
Jumlah tetesan cahaya ungu yang baru saja diterima Chu Feng belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Betapa hebatnya! Sebuah suara tiba-tiba terdengar di udara. Suaranya sangat keras sehingga ledakan soniknya saja sudah cukup untuk mengguncang dunia. Tidak ada seorang kultivator pun yang berani berbicara dengan suara seperti itu dalam situasi seperti itu. Namun, ketika orang banyak mengalihkan pandangan mereka untuk melihat orang yang baru saja berbicara, mereka segera mengerti mengapa pihak lain begitu kurang ajar. Itu adalah seorang pria muda dengan penampilan ramah tamah dan riang, mengingatkan pada orang yang suka bermain-main. Ada pedang perak yang tergantung di pinggangnya tanpa sarung, dan pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Siapapun dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa itu adalah pedang yang bagus. Namun, yang menarik perhatian orang-orang bukanlah pedang pemuda itu, melainkan identitasnya. Dia adalah salah satu keajaiban terkuat dari klan Cahaya Suci, Shen Guangyu. Bab 4555, Shen Guangyu yang sombong. Kemunculan Shen Guangyu membuat suasana bising menjadi sedikit tenang. Baik itu bagi mereka yang tidak berafiliasi, junior, atau generasi tua, semua orang memandang Shen Guangyu dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Shen Guangyu bukan hanya anak ajaib dari klan Cahaya Suci, dia juga cucu dari kepala klan Cahaya Suci. Mengingat identitasnya, tidak ada yang berani menyakiti perasaannya. Sejak Long Xiao dan yang lainnya melihat Shen Guangyu, mereka segera tahu bahwa semuanya menjadi kacau. Shen Guangyu dikenal sebagai orang yang mendominasi dan tidak masuk akal, dan dia saat ini sedang mengamati Chu Feng dengan mata penuh permusuhan. Ini bukan pertanda baik. Diketahui bahwa Shen Guangyu juga pernah berpartisipasi dalam formasi perjudian Niantian, dan dia juga menerima chip langsung dari Daoist Niantian. Namun saat itu, jumlah tetesan cahaya ungu yang diterimanya hanya berjumlah 1.000. Namun, Chu Feng telah menerima 10.000 di antaranya, jumlah yang jauh lebih besar daripada milik Shen Guangyu. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Shen Guangyu merasa sangat tidak senang dengan situasi ini. Semua orang di tengah-tengahnya mengemukakan pendapat bahwa Shen Guangyu akan menimbulkan masalah bagi Chu Feng. Klan Surgawi Chou? Mengapa saya belum pernah mendengar sebelumnya? Dari bintang mana asalnya? Shen Guangyu bertanya pada Chu Feng. Saya dari Ancestral Martial Starfield, jawab Chu Feng sopan. Starfield bela diri leluhur? Hahaha. Hanya saja Shen Guangyu tertawa bahak setelah mendengar jawaban itu. Tawanya diisi dengan sarkasme dan mewah. Aku tahu tentang Ancestral Martial Starfield, tapi bukankah itu adalah medan bintang sampah? Apakah kamu benar-benar berasal dari tumpukan sampah itu? Shen Guangyu bertanya. Long Xiao dan yang lainnya tidak bisa menahan keringat atas nama Chu Feng. Mereka benar. Shen Guangyu memang ada di sini untuk memprovokasi Chu Feng dan membawanya. Pada saat ini, transmisi suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinga Chu Feng. Semua orang menasihati Chu Feng untuk tidak membantah Shen Guangyu. Mereka tidak mengharapkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi antara Chu Feng dan Shen Guangyu ini. Namun, Chu Feng merasa sangat tidak senang dengan Shen Guangyu ini. Dia tahu bahwa Shen Guangyu bukanlah orang yang mudah mengingat kemiripannya dengan klan Cahaya Suci, tapi klan Cahaya Suci sudah bertindak sejauh ini dengan penghinaannya. Selain itu, bukanlah karakternya untuk menahan diri karena takut akan identitas pihak lain. Jadi, dia tetap memilih untuk angkat bicara pada akhirnya. Sampah. Atas dasar apa Anda mengajukan klaim ini? Saya telah mendengar bahwa Ancestral Martial Starfield adalah asal mula budidaya. Jika bukan karena itu, kami, para pihak yang berwenang, mungkin tidak akan bisa sampai sejauh ini. Tidakkah memberitahukan tidak pantas jika kamu menggambarkan tempat suci seperti itu sebagai tumpukan sampah? Meskipun Chu Feng menyangkal kata-kata Shen Guangyu,
Dia telah mengendalikan nada suaranya dengan baik sehingga tidak membuat Shen Guangyu kehilangan mukanya. Asal-usul budidaya? Anda tentu sangat memikirkan rumor yang belum terverifikasi. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berasal dari dunia bintang yang buruk, Anda pasti tahu cara meningkatkan ego diri Anda sendiri. Kultivator selalu berbicara dengan kekuatannya, jadi jangan hanya berbicara tanpa menunjukkan tindakan apapun. Jika Anda ingin membela Ancestral Martial Starfield, tunjukkan kekuatan Anda sendiri. Bukankah kamu disukai oleh Daoist Niantian? Mengapa kamu tidak menunjukkan padaku apa yang mampu kamu lakukan? Kata Shen Guangyu. Kata-kata itu membuat semua orang, baik mereka yang berasal dari klan naga atau kekuatan lainnya, merasa sedikit tegang di dalam. Segalanya dengan cepat menuju ke skenario terburuk. Tuan Muda Shen Guangyu, turnamen akan segera dimulai. Sesuai aturan, bukankah tidak pantas bagimu untuk mengambil tindakan melawan Chu Feng? Seseorang di tengah angkat bicara, Yulai. Mata Shen Guangyu menyipit saat melihat Yulai. Dia awalnya hanya menilai Chu Feng dengan mata merendahkan, tapi kilatan kemarahan kini muncul di matanya. Aku masih bertanya-tanya siapa yang berani menyela kata-kataku, tapi ternyata itu kamu, Yulai. Senang sekali Anda ada di sini. Karena Anda mengikuti pelatihan tertutup begitu lama, haruskah kita melihat dan melihat sejauh mana kemajuan Anda sejauh ini? Ayo, kita bertempur. Ledakan! Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, Shen Guangyu melepaskan kekuatannya yang menindas, mengungkapkan budidaya tingkat 8 yang maha mulia. Penonton tidak terlalu terkejut dengan tingkat kultivasi Shen Guangyu karena mereka sudah mengetahuinya sebelumnya. Faktanya, mengingat bakat Shen Guangyu, dia seharusnya setidaknya mencapai peringkat 9 tingkat yang maha mulia sekarang. Lagi pula, Shen Guangnian, anak ajaib lain yang ditempatkan pada posisi yang sama dengan Shen Guangyu saat itu, telah mencapai peringkat 9 tingkat yang maha mulia, dan bahkan ada rumor bahwa ia saat ini sedang mencoba terobosan ke tingkat Martial Exalted. Sungguh aneh melihat kesenjangan yang begitu besar muncul di antara dua keajaiban yang memiliki bakat yang sama pada saat itu. Karena itu, orang banyak tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak-nebak mengenai hal ini. Kesimpulan yang paling umum di antara orang banyak adalah bahwa Shen Guangyu telah mengalami kerusakan yang signifikan pada tubuh dan jiwanya setelah dikalahkan oleh Yulai saat itu, yang mengakibatkan penurunan parah dalam budidayanya. Jika itu masalahnya, dapat dimengerti mengapa Shen Guangyu menyimpan kebencian yang begitu dalam terhadap Yulai dan bereaksi sedemikian rupa. Tuan Muda Shen Guang, saya bukan tandingan Anda, jadi tolong jangan mempersulit saya, jawab Yulai sambil tersenyum. Dia memilih untuk mengakui kekalahan dengan mudah, dan tidak ada sedikitpun ekspresi canggung di wajahnya ketika dia melakukannya. Sebaliknya, dia malah tampak lega. Sepertinya dia sudah memutuskan sendiri untuk hari yang akan datang. Anda tidak cocok untuk saya? Yulai, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Apakah kamu meremehkanku? Namun, Shen Guangyu tidak berencana membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Bukankah kata-kata Yulai cukup lugas untuk dipahami oleh manusia manapun? Mengapa Anda harus bersikeras untuk menyudutkannya? Jika kamu menginginkan perkelahian, aku akan menemanimu. Chou Feng angkat bicara. Kata-kata itu membuat hati Long Xiao dan yang lainnya berdebar-debar karena cemas. Mereka tidak berharap melihat konflik terjadi antara Chu Feng dan Shen Guangyu. Namun, mereka yang tidak berhubungan dengan Chu Feng mulai merasa sedikit bersemangat dengan kejadian saat ini. Lagi pula, mereka ingin melihat seberapa besar orang yang sangat dihormati oleh Daoist Niantian itu. Meskipun tingkat kultivasi Shen Guangyu saat ini berada di bawah Shen Guangnian, dia masih layak dijuluki sebagai junior terkuat kedua di galaksi cahaya suci. Pastinya akan menjadi pertarungan seru antara keduanya. Bab 4556,
fenomena formasi perjudian. Uhuk-uhuk. Saat itulah serangkaian batuk ringan terdengar dari jarak yang tidak terlalu jauh. Meski terjadi keributan di mana-mana, batuk ringan itu terdengar nyaring di telinga semua orang. Itu adalah isyarat yang disengaja oleh orang tersebut untuk menarik perhatian semua orang. Seseorang yang berani melakukan hal seperti itu dalam situasi ini pastinya memiliki kedudukan yang terkemuka, jadi semua orang dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka mendapati diri mereka berhadapan dengan seorang pemuda yang tampak mengingatkan pada seorang sarjana. Pandangan kontemplatif melintas di wajah-wajah di sekeliling dan orang-orang mulai saling berbisik. Tanda di pinggang pemuda itu mengungkapkan identitasnya sebagai anggota klan Cahaya Suci juga, dan kebetulan dia adalah orang yang juga dikenali oleh Chu Feng. Itu adalah orang yang dia temui di Villa Gunung Penakluk Galaksi 9 Jiwa, Shengguang Jinan. Saat itu, Shengguang Jinan meninggalkan kesan yang cukup baik pada Chu Feng. Namun, melalui diskusi orang banyak di sekitar, Chu Feng menyadari bahwa Shengguang Jinan masih merupakan sosok yang kurang dikenal di galaksi Cahaya Suci saat ini. Paling tidak, sebagian besar orang yang hadir tidak mengenalinya. Tuan Muda Yu, saya pikir mungkin tidak pantas bagi Anda untuk berbenturan tangan dengan saudara Chu Feng sekarang. Apakah sebaiknya Anda menundanya ke tanggal lain? Shengguang Jinan memberitahu Shengguang Yu. Bahkan penonton pun merasa gugup atas nama Shengguang Jinan saat dia mengucapkan kata-kata tersebut. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat bahwa Shengguang Yu sombong tidak hanya terhadap orang luar tetapi juga di dalam klan Cahaya Suci. Bahkan ada beberapa kali dia menyerang anggota klan. Shengguang Yu adalah tipe orang yang tidak mengizinkan siapapun menentangnya. Oleh karena itu, tidak terpikirkan bagi sosok tak dikenal seperti Shengguang Jinan untuk benar-benar mencoba campur tangan dalam urusan Shengguang Yu, terutama ketika kemarahannya membara. Penonton tidak berpikir bahwa ini akan berakhir baik bagi Shengguang Jinan. Namun, pemandangan mengejutkan terjadi. Apa yang tidak pantas dalam hal ini? Alih-alih menyerang Shengguang Jinan, Shengguang Yu menjawab dengan nada dingin namun setidaknya tenang. Turnamen akan segera dimulai. Tidak adil bagi Chu Feng jika Anda menyakitinya dan mempengaruhi hasilnya. Jika Anda benar-benar ingin berduel dengannya, Anda bisa melakukannya setelah turnamen selesai, kata Shengguang Jinan. Sangat baik. Chu Feng, aku akan mengampunimu kali ini karena saudara Jinan telah berbicara mewakilimu. Apakah kamu sampah atau bukan? Aku akan memverifikasinya setelah turnamen selesai, kata Shengguang Yu. Kata-kata itu mengejutkan orang banyak. Mereka tidak menyangka bahwa Shengguang Yu akan mendengarkan Shengguang Jinan. Dalam sekejap, persepsi semua orang terhadap Shengguang Jinan berubah drastis. Mereka mulai menilai pemuda terpelajar itu dengan saksama, seolah mencoba mencari tahu apa yang berbeda dari dirinya. Chu Feng, kamu harus memasang taruhanmu. Saat itulah suara Daois Niantian terdengar sekali lagi, mendesak Chu Feng untuk bergegas. Jadi, Chu Feng masuk ke formasi perjudian Niantian dengan 10.000 tetesan cahaya ungu. Weng! Pada saat Chu Feng masuk, cahaya cemerlang meledak dari dalam formasi perjudian Niantian. 18 garis cahaya ungu meledak seperti naga agung, menari di sekitar Chu Feng dengan penuh semangat. Di saat yang sama, avatar besar muncul di langit. Itu adalah siluet Chu Feng. Siluet Chu Feng dan 18 garis cahaya ungu menutupi sebagian besar langit, sehingga semua orang dapat melihat keberadaan mereka dengan jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa itu? Semua orang berdiskusi saat mereka melihat siluet besar Chu Feng dan garis-garis cahaya ungu yang menari di atas. Bahkan Chu Feng sedikit terkejut dengan situasi di hadapannya. Ya ampun! Mungkinkah ini fenomena formasi perjudian Niantian yang disebutkan oleh Daois Niantian sebelumnya?
Seseorang di antara kerumunan itu berseru. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke arah Daois Niantian untuk mencari jawaban. Ini memang sebuah fenomena, Daois Niantian menegaskan keputusannya. Suara mendesing. Ini segera membawa kegembiraan yang berdenyut di udara ke tingkat yang baru. Meskipun Chu Feng belum benar-benar menunjukkan kemampuannya kepada banyak orang, fakta bahwa ia dapat menimbulkan fenomena hanya dengan masuk ke dalam formasi perjudian Niantian sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia bukanlah eksistensi biasa. Dermawan kecil, kamu terlalu tangguh. Long Xiaoxiao berteriak pada Chu Feng saat dia melompat-lompat di sekitar tempat itu, tidak mampu menahan kegembiraannya. Yulai dan yang lainnya juga memandang Chu Feng dengan kagum. Mereka sudah tahu bahwa Chu Feng tangguh selama ini, tapi yang terakhir benar-benar membuat mereka sangat terkejut. Mereka sudah lama mendengar fenomena ini sebelumnya. Menurut Daois Niantian, formasi perjudian Niantian tidak dimaksudkan hanya untuk perjudian. Lebih dari itu adalah formasi yang menilai bakat seseorang. Jika seseorang yang cukup kuat masuk ke dalam formasi perjudian Niantian, hal itu akan menimbulkan sebuah fenomena. Hanya saja persyaratan ini sangat tinggi. Tak termasuk banyaknya ahli dan ahli, baik tua maupun muda, yang telah masuk ke dalam formasi, termasuk ahli terkuat saat ini di galaksi cahaya suci, kepala klan cahaya suci, Xingguang Suanya. Namun, tidak satupun dari mereka yang berhasil memunculkan fenomena tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang bertanya kepada Daois Niantian apakah fenomena tersebut benar-benar ada. Selama ini, Daois Niantian hanya akan menyampaikan dengan senyuman ringan, tidak mau menjelaskan sama sekali. Namun saat ini, fenomena tersebut benar-benar muncul. Dan Chu Feng lah yang mendorongnya. Hal ini membuat semua orang menyadari bahwa mungkin, dalam hal bakat, sebenarnya tidak ada seorang pun di galaksi cahaya suci yang mampu memberikan lilin kepadanya. Mengapa fenomena itu terjadi? Namun berbeda dengan kumpulan yang memuat sorai, penatua Gongsun dari sekte abadi awan langit mengerutkan kening di dahi. Penatua, fakta bahwa Chu Feng mampu menyebabkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa bakatnya tidak ada bandingannya. Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Seseorang dari sekte abadi awan langit bertanya kepada penatua Gongsun. Saya benar-benar tidak tahu apakah baik bagi teman muda Chu Feng untuk menunjukkan keunggulannya saat ini, kata penatua Gongsun sambil mengalihkan perhatian ke Xingguang Yu. Beberapa orang lain dari sekte abadi awan langit juga mengikuti, dan mereka menyadari bahwa tangan Xingguang Yu terkepal erat. Xingguang Yu sangat marah, sampai-sampai urat nadi bermunculan di pelipisnya. Matanya tidak hanya dipenuhi rasa iri dan amarah, tapi juga niat membunuh yang mengerikan. Bab 4557 ditakdirkan untuk kehebatan. Siluet yang terbuat dari cahaya ungu menjulang tinggi di langit, menarik perhatian bahkan mereka yang tidak tertarik dengan formasi perjudian Niantian juga. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat fenomena seperti itu. Namun fenomena ini tidak berlangsung lama sebelum siluet besar di langit menghilang. Namun meski fenomena tersebut telah hilang, penonton masih belum bisa menenangkan hatinya dalam waktu yang lama. Tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan mereka dari Chu Feng. Klan Surgawi Chu Feng. Tidak peduli hasil apa yang dia raih di turnamen mendatang, namanya pasti akan tersebar luas setelah hari ini. Hanya saja, apakah namanya akan dikaitkan dengan kehebatan atau menjadi bahan tertawaan akan bergantung pada hasil turnamen yang akan datang. Jika dia meraih posisi pertama, dia akan menjadi keajaiban terbaik di galaksi cahaya suci selain dari klan cahaya suci. Reputasinya kemudian akan menyebar luas, bahkan mungkin melampaui Yulai saat itu. Namun, jika Chu Feng gagal menempati posisi pertama, itu akan membuktikan bahwa reputasinya dibangun di atas sesuatu yang tidak berdasar, bahwa Daois Niantian dan semua juniornya telah salah menilai dirinya sendiri.
dia akan dipermalukan dan diejek oleh dunia. Mungkin tidak ada yang berani melakukannya di tempat terbuka, tapi pastinya tidak akan ada kekurangan orang yang akan menontonnya secara diam-diam. Setelah fenomena tersebut hilang, Chu Feng ragu tanpa meletakkan semua keripiknya di gunung dengan namanya. Namun tindakannya tidak mengejutkan penonton. Jika dia benar-benar yakin untuk menempati posisi pertama di turnamen tersebut, sudah jelas bahwa dia harus bertaruh pada dirinya sendiri. Lagi pula, tidak terdapat terlalu banyak sumber daya budidaya. Chu Feng, jangan berani-beraninya melarikan diri setelah turnamen. Sheng Guangyu bernyanyi dengan dingin. Jangan khawatir, aku akan menunggumu, jawab Chu Feng. Hah, sebaiknya begitu. Setelah mengucapkan pidatonya, Sheng Guangyu berbalik dan pergi. Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah Sheng Guangyu pergi, Sheng Guangjin'an mendekati Chu Feng, berkumpul, dan berkata, "Saudara Chu Feng, kita bertemu lagi." Senyuman hangat yang tersungging di wajahnya membuatnya seolah sedang menyapa seorang teman lama. Hal ini membuat banyak orang menyadari bahwa pemuda misterius dari klan Cahaya Suci ini sebenarnya kenal dengan Chu Feng, yang berarti bukan suatu kebetulan dia muncul di sini. Kemungkinannya besar, dia secara khusus datang ke sini untuk membantu Chu Feng keluar dari kesulitan yang dia alami. Berpikir kembali, Chu Feng datang ke sini bersama dengan klan naga, kuil kawanan mengerikan, klan surgawi Yu, dan sekte abadi awan langit, dan keajaiban dari keempat raksasa itu juga menempatkan semua chip mereka di Chu Feng. Ini hanya bisa berarti bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan keempat raksasa itu, jika tidak mungkin mereka melakukan hal seperti itu. Dengan kata lain, Chu Feng tidak hanya sangat berbakat, tapi dia juga mendapat dukungan dari kekuatan tertinggi di galaksi Cahaya Suci. Kesadaran ini membuat penonton tercengang. Banyak dari mereka memutuskan untuk memastikan tidak pernah menyinggung Chu Feng ini. Kalau tidak, mereka bisa mati secara tragis. Saudara Jin'an, terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya. Chu Feng bersyukur dan berterima kasih kepada Sheng Guangjin'an. Dia tahu bahwa Sheng Guangjin'an datang ke sini khusus untuk membantu. Saudara Chu Feng, kamu terlalu sopan. Demi kebaikan Tuan Muda Sheng Guang, saya juga berhenti. Kami, sebagai anggota klan Cahaya Suci, harus berusaha memberikan teladan bagi orang lain daripada menentang peraturan yang ditetapkan oleh ketua klan kami, jelas Sheng Guangjin'an sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mengangguk sambil tersenyum. Apa yang baru saja dikatakan Sheng Guangjin'an ada benarnya. Saudara Chu Feng, saya menantikan penampilan Anda di turnamen ini. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, kata Sheng Guangjin'an. Saudara Jin'an, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya akan memberikan yang terbaik untuk turnamen ini, atau saya hanya akan mengecewakan semua orang yang menaruh kepercayaannya kepada saya, jawab Chu Feng. Kalau begitu, aku akan menemuimu di cincin naga tempur badai, kata Sheng Guangjin'an. Cincin naga tempur badai? Tuan Muda Jin'an, apakah Anda mengatakan bahwa turnamen akan diadakan di cincin naga tempur badai? Kepala klan naga dan yang lainnya bertanya. Ada banyak tokoh terkemuka yang hadir di lapangan yang juga memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka. Selama ini mereka hanya mengetahui bahwa turnamen akan diadakan di ranah ini, namun mereka belum mengetahui di mana lokasi spesifiknya. Namun, mereka pernah mendengar tentang cincin naga tempur badai sebelumnya. Benar, itu cincin naga tempur badai itu. Sebenarnya, klan Cahaya Suci akan mengumumkan lokasi cincin naga tempur badai hari ini, kata Sheng Guangjin'an. Mendengar konfirmasi Sheng Guangjin'an, Long Xiaoxiao dan para juniornya mengepalkan tangan mereka erat-erat karena kegirangan. Setelah mengobrol lebih lama, Sheng Guangjin'an pamit. Setelah itu, kepala klan naga dan yang lainnya dengan cepat bertanya kepada Chu Feng tentang Sheng Guangjin'an,
penasaran ingin mengetahui siapa dia. Chou Feng memberitahu mereka bagaimana dia bisa bertemu Shengguang Jinan di Galaksi 9 Jiwa, tapi selain itu, dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Shengguang Jinan. Benar. Tempat seperti apa cincin naga tempur badai yang disebutkan sebelumnya? Chu Feng memperhatikan reaksi besar dari kerumunan ketika cincin naga tempur badai disebutkan, jadi dia penasaran ingin tahu apa yang istimewa dari tempat itu. Bab 4558, Pemuda Berjubah Hitam. Dermawan kecil, cincin naga tempur badai dikenal sebagai tempat di mana klan badai mengamuk dibudidayakan. Long Xiaoxiao dengan cepat menjelaskan latar belakang cincin naga tempur badai kepada Chu Feng. Penguasa alam badai sebelumnya adalah klan badai mengamuk yang terkenal, dan cincin naga tempur badai adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh mereka. Mereka yang mengetahui tentang klan badai yang mengamuk akan mengetahui betapa tidak berperasaannya mereka bahkan terhadap anggota klan mereka sendiri. Selama bakat seseorang tidak memenuhi standar, ia akan langsung dibunuh. Demikian pula, pelatihan yang diberikan oleh klan badai mengamuk pada junior mereka juga sama tidak berperasaannya. Intensitasnya tidak terbayangkan oleh kebanyakan petani, sehingga layak disebut sebagai neraka. Cincin naga tempur badai adalah salah satu tempat yang digunakan oleh klan badai yang mengamuk untuk melatih juniornya. Biasanya, seharusnya tidak ada alasan mengapa Long Xiaoxiao dan junior lainnya berharap untuk pergi ke tempat seperti itu. Sebaliknya, ini seharusnya menjadi tempat yang ditakuti. Tentu saja, ada alasan lain mengapa mereka begitu bersemangat dengan hal ini. Sudah lama beredar rumor bahwa rahasia dan keterampilan bela diri klan badai yang mengamuk disembunyikan di dalam cincin naga tempur badai. Apa itu klan badai yang mengamuk? Di era itu, bahkan klan cahaya suci, yang kini menguasai seluruh galaksi, tidak akan berani menghadapi klan badai yang mengamuk secara langsung. Dari sudut pandang seperti itu, dapat dikatakan bahwa klan badai yang mengamuk lebih kuat dibandingkan klan cahaya suci. Keterampilan bela diri yang ditinggalkan oleh klan seperti itu pasti akan menjadi masalah besar. Itu dapat dengan mudah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pusaka keluarga yang berharga. Dan itulah alasan mengapa Long Xiaoxiao dan yang lainnya menantikannya. Tidak ada alasan untuk menantikan cincin naga tempur badai. Sebaliknya, saya pikir Anda harus mempersiapkan diri menghadapi kesulitan. Lagi pula, itu adalah tempat yang digunakan oleh klan badai yang mengamuk untuk melatih juniornya. Master Sekte Abadi Awan Langit angkat bicara untuk menghangatkan orang banyak. Semua orang merasa peringatannya masuk akal. Sejak klan Cahaya Suci menjadi penguasa galaksi Cahaya Suci, mereka mengambil alih wilayah yang sebelumnya didominasi oleh klan badai yang mengamuk. Jika klan badai yang mengamuk benar-benar meninggalkan harta karun, harta itu pasti sudah ditemukan dan diambil oleh klan Cahaya Suci. Tentu saja, karena cincin naga tempur badai adalah tempat di mana hanya junior yang bisa masuk, jika junior klan Cahaya Suci kekurangan kekuatan atau bakat, mereka mungkin tidak dapat mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di sana. Jika demikian, mungkin masih ada harta karun yang mengintai. Oleh karena itu, sikap masyarakat terhadap masalah ini adalah sikap hati-hati dan penuh harapan. Mereka berharap masih ada kemungkinan masih ada harta karun di sana, tapi jika tidak ada, biarlah. Daripada khawatir dengan kemungkinan mendapatkan sesuatu yang baik dari cincin naga tempur badai, akan lebih baik bagi mereka untuk fokus pada bahaya yang akan mereka hadapi. Shengguang Jinan mengatakan yang sebenarnya. Tak lama setelah seluruh kejadian, klan Cahaya Suci mengumumkan lokasi turnamennya adalah cincin naga tempur badai. Untuk mencapai hasil yang baik di turnamen, para junior mulai mempersiapkan diri untuk pertarungan yang akan datang. Ini termasuk Yin Buyu dari kediaman klan Yin juga. Namun, Yin Buyu berada dalam posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan yang lain karena dia berhasil menemukan tempat budidaya yang luar biasa di alam badai.
Meskipun banyak orang telah berkumpul di alam badai, masih banyak lahan kosong karena luasnya alam badai. Manor klan Yin hanya berencana untuk mendirikan kemah mereka di suatu tempat yang tenang dan damai, tetapi suatu kebetulan membuat mereka menemukan ruang yang dipenuhi dengan energi mistis. Energi mistis ini bahkan lebih kental dan kuat dibandingkan energi alami, menjadikannya sumber daya budidaya yang ideal. Namun, ruang ini hanya bisa dimasuki oleh junior. Awalnya, kediaman klan Yin mengirim semua junior berbakat mereka untuk berkultivasi, namun mereka segera menyadari bahwa energi mistik jumlahnya terbatas. Konsentrasinya terus menurun seiring mereka bercocok tanam. Jadi, setelah mempertimbangkan dengan matang, Manor klan Yin memutuskan untuk menarik juniornya yang lain keluar dari ruangan tersebut. Alhasil, tempat ini akhirnya dimonopoli oleh Yin Buyu. Yin Buyu sedang berkultivasi di tempat ini pada saat ini, tetapi saat dia mencapai fase penting, energi mistik yang tersisa di ruang ini tiba-tiba dengan cepat menipis. Sial, apakah aku sudah selesai menggunakan energinya saat ini? Saya hampir membuat terobosan. Apakah saya harus menonton tanpa daya saat Chu Feng membuat nama untuk dirinya sendiri dan menaungi saya? Yin Buyu memarahi karena frustrasinya. Selama ini, satu-satunya musuh yang ada di matanya adalah Jiang Changkong dari sekte pendaki angin. Namun beberapa hari yang lalu, ketika dia melihat keributan yang disebabkan Chu Feng dalam formasi perjudian Niantian, targetnya berubah menjadi Chu Feng. Selama dia mengalahkan Chu Feng, dia akan mampu mengambil alih tempatnya. Reputasinya sebagai anak ajaib terhebat akan menjadi miliknya. Dan energi mistik di tempat ini seharusnya memungkinkan dia membuat terobosan dan mendorongnya selangkah lebih dekat ke tujuannya. Namun, energi mistik di sekitarnya hampir menghilang seluruhnya, yang berarti dia dengan cepat menyimpang dari gerbang utamanya. Mengingat hal itu, mau tak mau dia merasa sangat jengkel. Kamu terus menyebut Chu Feng. Apakah dia orang yang kuat? Sebuah suara tiba-tiba bergema di ruang ini. Dasar bajingan! Yin Buyu berteriak dengan marah. Dia sudah memerintahkan agar tidak ada junior yang diizinkan berada di ruang ini selain dia. Suara lain yang terdengar di sini berarti seorang junior telah melanggar perintahnya dan menyelinap ke sini untuk berkultivasi. Pantas saja energi mistisnya lenyap begitu cepat. Yin Buyu yang marah baru saja akan mulai melontarkan kutukan ketika dia berbalik dan tiba-tiba membeku. Orang yang muncul di ruang ini adalah seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut hitam panjang. Pemuda itu memiliki penampilan yang sangat biasa. Yin Buyu tidak mengenali pihak lain, dan dari pakaiannya, terlihat jelas bahwa dia bukan dari kediaman klan Yin. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Meskipun Yin Buyu tidak mengenali pihak lain, hal itu tidak menghalanginya untuk menanyainya. Heh! Pria berjubah hitam itu terkekeh pelan setelah mendengar perkataan Yin Buyu. Kaulah yang mencuri energiku untuk kultivasimu, dan kamu masih berani bertanya padaku. Saat pria berjubah hitam itu berbicara, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan teratai hitam. Teratai hitam mulai mekar, dan energi tak berwujud mengalir keluar darinya. Setelah merasakan energi tak berwujud lebih dekat, mata Yin Buyu membelalak kegirangan. Itu adalah energi mistik yang dia serap. Astaga! Segera setelah Yin Buyu menyadari bahwa energi mistik di sini semuanya berasal dari teratai hitam di tangan pria berjubah hitam itu, dia menyerbu ke arah pria berjubah hitam itu untuk merebut teratai hitam itu. Wah! Namun sebelum Yin Buyu sempat mendekat, erangan kesakitan sudah keluar dari tenggorokannya. Pria berjubah hitam itu bahkan tidak bergerak satu langkah pun, tetapi Yin Buyu sudah terjepit di udara, memegangi lehernya dengan panik saat dia meronta kesakitan. Itu adalah aura hitam yang mengalir dari pria penutup hitam itu, berubah menjadi bentuk tangan yang mencekik leher Yin Buyu. Kamu orang yang kasar.
Pria berbaring hitam itu berkata sambil menatap Yin Buyu dengan mata dingin. Bab 4559, Ahli Terkuat di Galaksi. Pria berjubah hitam itu memandang Yin Buyu dengan dingin saat aura hitam dalam jumlah yang lebih besar keluar dari tubuhnya. Tangan yang berubah menjadi aura hitam itu telah melepaskan leher Yin Buyu, namun aura hitam itu telah membentuk puluhan cakar tajam yang melingkari dirinya dengan erat. Kelihatannya, jika Yin Buyu berani bergerak sembarangan, dia akan langsung hancur berkeping-keping. Jangan bunuh aku adalah tuan muda dari Manor Klan Yin. Ayahku dan para tetua lainnya semuanya ada di sini, dan mereka ada di luar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa melihatnya sendiri. Jika ada bahaya yang menimpaku, ayahku dan para tetua lainnya pasti tidak akan melepaskanmu. Yin Buyu benar-benar panik. Sikap menindas yang dia ambil sebelumnya telah digantikan oleh teror. Rumah klan Yin? Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan klan Cahaya Suci pun tidak layak untuk dilihat, apalagi kekuatan tanpa nama, pria berjubah hitam itu mengejek. Sepertinya dia tidak hanya melakukan tindakan yang berani. Posturnya yang santai dipenuhi dengan rasa percaya diri, menunjukkan kurangnya rasa takutnya. Mendengar kata-kata dari pria berjubah hitam itu, dan menyatukannya dengan kekuatannya yang tak terduga dan sikapnya yang merendahkan, Yin Buyu merasakan jantungnya berdegup kencang saat dia menelan seteguk air liur. Dia menyadari bahwa dia sedang berdiri di hadapan seseorang yang jauh melampaui kemampuannya, dan dia tidak berani menunjukkan tanda-tanda kesombongan lagi. Tuanku, selama Anda mengampuni saya akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Yin Buyu mengesampingkan martabatnya dan mengambil posisi yang sangat rendah hati. Bahkan jika pria berjubah hitam itu memintanya untuk berlutut sekarang, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan orang Chu Feng yang terus kamu bicarakan beberapa hari terakhir itu? Apakah dia sangat kuat di antara para junior? Pria berjubah hitam itu bertanya. Itu benar. Chu Feng adalah junior terkuat di galaksi saat ini. Namun, dia juga seorang individu yang sangat sombong. Dia menyatakan bahwa setiap junior selain dia di galaksi Cahaya Suci semuanya adalah sampah, tidak layak disebutkan sama sekali. Karena kesombongannya, aku memutuskan untuk mengalahkannya untuk menghancurkan sikap sombongnya. Yin Buyu juga seorang pria yang tercela. Ketika dia menyadari bahwa pria berjubah hitam itu mungkin juga berada di sini untuk menghadiri turnamen, dia segera mulai menjebak Chu Feng dengan cara yang buruk, berharap pria berjubah hitam itu akan berurusan dengan Chu Feng atas namanya. Dia punya perasaan bahwa pria berjubah hitam ini seharusnya bisa mengekang Chu Feng tanpa masalah apapun, terutama karena dia belum pernah merasakan tekanan mengerikan dari junior lain hingga saat ini. Mendengar kamu mengatakannya sedemikian rupa, sepertinya Chu Feng adalah orang yang cukup menarik. Saya mulai merasa sedikit bersemangat untuk bertemu dengannya, kata pria berjubah hitam itu. Saudara laki-laki di sini, meskipun Chu Feng cukup kuat, menurutku dia tidak akan cocok untukmu. Selama kamu mau bergerak, kamu seharusnya bisa menghancurkannya dengan mudah, kata Yin Buyu. Hentikan itu dengan penjilatan. Kamu juga bukan orang baik. Namun, karena Anda telah memberitahu saya beberapa langkah berguna, saya akan melepaskan Anda karena mencuri sumber daya budidaya saya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria berjubah hitam itu menarik kembali aura hitamnya sebelum mundur ke dalam bayang-bayang dan menghilang dari pandangan. Dengan kepergian pria berjubah hitam, ruangan dengan cepat kembali normal. Pada saat ini, semua orang dari kediaman klan Yin, termasuk kepala istana, ayah Yin Buyu, sedang berdiri tepat di luar ruangan. Hilangnya ruang secara tiba-tiba mengakibatkan Yin Buyu muncul kembali ke dunia nyata. Dia duduk lumpuh di tanah, tubuhnya basah oleh keringat dingin.
Pemandangan ini membuat orang-orang dari kediaman klan Yin menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi mereka segera bergegas ke sisi Yin Buyu. "Buyu, ada apa?" Ayah Yin Buyu segera bergegas maju untuk mendukung Yin Buyu sambil bertanya. "Ayah, sepertinya kita meremehkan galaksi cahaya suci," gumam Yin Buyu. "Apa maksudmu?" Ayah Yin Buyu bertanya. "Saya yakin turnamen mendatang akan menjadi turnamen yang menarik. Selain bintang baru Chu Feng, ada beberapa orang lain yang akan terkenal," kata Yin Buyu. "Buyu, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Siapa yang kamu maksud?" Ayah Yin Buyu bertanya. Yin Buyu dengan cepat menceritakan apa yang baru saja dia alami kepada kerumunan di kediaman klan Yin. "Sebenarnya ada junior yang tangguh? Murid siapa dia?" Setelah mendengar kata-kata Yin Buyu, bahkan ayah Yin Buyu dan para ahli dari kediaman klan Yin segera menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Jika ruang itu diciptakan oleh pria berjubah hitam untuk budidayanya, kemungkinan besar dia memiliki harta karun yang luar biasa atau memiliki ahli yang kuat di sisinya. Kekuatan yang berkumpul di alam badai telah memilih untuk berkemah di lokasi yang berbeda, tetapi pada saat ini, hampir semua orang berkumpul di padang salju yang luas. Akhirnya tibalah hari dimulainya turnamen untuk menentukan junior terkuat. Para penggarap yang datang dari jauh memenuhi daratan dan langit seperti pasukan belalang yang sangat besar. Namun, di tengah kerumunan besar ini, terdapat tanah kosong yang dikelilingi oleh penghalang berbentuk bola. Sejujurnya, penghalang ini tidak terlalu kuat, tapi bendera klan cahaya suci yang dikibarkan di sekitarnya sudah lebih dari cukup untuk menjauhkan orang. "Semuanya, kami sepertinya telah menunggu." Sebuah suara yang tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Mengalihkan pandangan ke tempat asal suara itu, kerumunan besar itu segera berpisah untuk membuka jalan lebar menuju penghalang berbentuk bola. Sesaat kemudian, beberapa kapal perang besar melaju di udara dalam formasi yang rapi. Kapal perang terbesar di klaster ini memiliki istana, gunung, dan bahkan danau yang tak terhitung banyaknya, sehingga tidak ada bedanya dengan negara yang bergerak. Ada banyak bendera klan cahaya suci yang berkibar seiring dengan pergerakan kapal perang. Dan berdiri di garis depan kapal perang itu adalah seorang tetua berkulit gelap dengan rambut perak dan janggut panjang. Dia mengenakan baju besi perak, dan mahkota perak terletak di atas kepalanya. Meskipun usianya sudah lanjut, tetua ini memiliki kehadiran yang kuat. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk memaksa rasa hormat dan ketundukan. Wataknya begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang mampu melemahkannya. Ini adalah suasana seorang penakluk sejati. Tetua ini tidak lain adalah ahli terkuat dari galaksi cahaya suci, kepala klan cahaya suci, Shengguang Suanya. Memberi hormat kepada master ketua klan. Saat melihat Shengguang Suanya, semua orang yang hadir segera membungkuk dalam-dalam dan menyapanya. Tidak ada seorang pun yang berani bertindak tidak hormat di hadapan pria ini. Bahkan kepala klan naga dan yang lainnya hanya bisa bersikap patuh di hadapannya. "Kamu boleh meluangkan waktu dengan formalitas," Shengguang Suanya berkata sambil mengibaskan lengan bajunya, dan kekuatan tak berwujud menyebar ke sekeliling, mendukung semua orang kembali tegak sambil menghilangkan penghalang di bawahnya. Chu Feng tidak dapat secara akurat mengukur kultivasi Shengguang Suanya, tetapi tidak ada keraguan bahwa dia adalah kultivator terkuat saat ini di dunia ini. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menentukan hidup dan mati setiap orang. Setelah melihat sekilas ke arah Shengguang Suanya, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke tengah-tengah padang salju ini. Setelah penghalangnya menghilang, cincin duel besar yang memancarkan aroma kuno muncul di tengah salju. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh klan badai yang mengamuk, cincin naga tempur badai. Bab 4560, memasuki pintu batu. Cincin duel besar di tengah lapangan salju terbuat dari batu berwarna biru,
dan ukurannya sebesar pulau mini itu sendiri. Permukaan duel dipenuhi dengan rune rumit yang sepertinya membentuk formasi masif. Selain itu, ada juga lapisan formasi lain yang mencegah orang luar untuk langsung melompat ke ring duel. Jika seseorang ingin memasuki ring duel, dia harus melewati pintu batu. Ada lebih dari 100 pintu batu menuju ring duel di sekelilingnya. Tingginya sekitar beberapa ratus meter dan bentuknya persegi. Tidak ada yang istimewa dari pilar di samping pintu, tapi tepat di atas pintu batu, ada kristal yang memancarkan cahaya 7 warna di dalamnya. Di tengah-tengah pintu batu terdapat gerbang pembentukan roh. Jelas sekali bahwa melewati gerbang pembentukan roh ini akan membawa seseorang ke ring duel, tapi tampaknya itu adalah sesuatu yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Batuk, batuk. Sementara perhatian orang banyak terfokus pada cincin naga tempur badai, suara batuk ringan terdengar di udara. Itu dari Sheng Guangxuanye. Sheng Guangxuanye pertama-tama melihat orang-orang di sekitarnya sebelum dia mulai menjelaskan turnamen tersebut. Setiap orang yang hadir pasti pernah mendengar satu atau dua hal tentang cincin naga tempur badai, tapi saya yakin pemahaman Anda tentangnya mungkin masih kurang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa cincin naga tempur badai sangat berbahaya, dan siapapun yang turun tangan akan membahayakan nyawanya. Namun, ada juga pertemuan kebetulan yang bisa ditemukan di dalam. Saya dapat memberitahu Anda dengan jujur bahwa rahasia klan badai yang mengamuk tersembunyi di dalam cincin naga tempur badai ini. Ada keterampilan bela diri yang berharga bahkan bagi klan badai mengamuk yang tersembunyi di sana. Di era itu, hanya junior paling berbakat dari klan badai yang mengamuk yang berhak memperoleh keterampilan bela diri ini. Reputasi klan badai yang mengamuk mendahului klan cahaya suci kita, jadi aku yakin kalian masing-masing harus memiliki gagasan yang jelas betapa berharganya keterampilan bela diri ini. Betapapun kejamnya klan badai yang mengamuk, tekad mereka untuk memaksakan diri hingga batasnya dan naik ke tingkat yang lebih tinggi adalah sesuatu yang harus kita tiru. Karena alasan inilah kami memilih untuk mengadakan turnamen pertama untuk junior di sini. Saya berharap para junior dari Galaksi Cahaya Suci akan memiliki kemauan pantang menyerah dalam menghadapi bahaya dan terus bergerak maju. Peraturan turnamen ini sangat sederhana. Semua peserta akan melangkah ke cincin naga tempur badai dan berduel satu sama lain sesuai dengan urutan mereka memasuki ring. Pemenang akhir akan diumumkan pada pemenang turnamen ini. Namun saya tetap perlu memberikan nasihat kepada seluruh peserta yang hadir terlebih dahulu. Dengan masuk ke dalam cincin naga tempur badai, Anda tidak hanya akan menantang rekan-rekan Anda, tetapi juga awan badai yang mengamuk itu sendiri. Cincin naga tempur badai adalah ujian yang membuat banyak junior klan badai mengamuk kehilangan nyawanya. Bahaya yang mengintai di dalam cincin naga tempur badai jauh lebih besar dari apa yang pernah Anda hadapi di masa lalu. Jadi, jika Anda takut mati atau tidak percaya diri dengan kekuatan Anda sendiri, saya sarankan Anda tidak mengikuti turnamen ini. Di sisi lain, jika Anda memiliki keberanian untuk menantang batas kemampuan Anda, saya mengundang Anda untuk mencobanya. Suatu kehormatan besar jika Anda bisa menyelesaikan uji coba ini. Saat Sheng Guangxuanye berbicara, dia mulai mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Banyak dari mereka yang berada dalam garis pandangnya dengan cepat menundukkan kepala. Banyak dari mereka mulai merasa takut. Mereka sudah merasa sedikit ragu dengan duel ini, dan pengakuan Sheng Guangxuanye bahwa bahkan junior dari awan badai yang mengamuk yang legendaris telah kehilangan nyawa mereka karena cincin naga tempur badai semakin memperburuk ketakutan mereka. Sheng Guangxuanye sepertinya juga mengharapkan reaksi seperti itu karena tatapannya tetap tenang meskipun melihat begitu banyak junior yang mengalihkan pandangan darinya. Setelah pemindaian cepat, matanya akhirnya tertuju pada Chu Feng, Yulai, Long Xiaoxiao, dan yang lainnya. Atau lebih tepatnya, orang yang dia lihat adalah Chu Feng. Namun, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya setelah melihatnya sekali.
Dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa dan malah memberi waktu kepada juniornya untuk merenungkan keputusan mereka. Banyak junior mulai mendiskusikan masalah ini dengan para tetua dari kekuatan masing-masing. Jelas bahwa memasuki cincin naga tempur badai memiliki risiko yang sangat besar, dan tidak ada yang akan menyalahkan mereka karena mundur pada saat ini. Tapi di saat yang sama, ini adalah kesempatan berharga untuk mendapatkan keterampilan bela diri klan badai mengamuk juga. Banyak dari mereka yang hadir terpecah antara dua pilihan ini. Bahkan Yulai, Yu Hong, Yu Yin, dan junior lainnya juga sudah mulai berdiskusi satu sama lain. Hanya saja saat semua orang memutuskan apa yang harus dilakukan, tatapan Chu Feng mengarah ke sudut kerumunan. Dia merasakan seseorang telah menatapnya cukup lama. Awalnya, dia memilih untuk tidak menghiraukannya, tapi dia segera merasakan ada sesuatu yang salah dengan tatapan itu, jadi dia menoleh untuk melihatnya. Di sana, dia melihat seorang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu berpenampilan biasa saja, sehingga tidak menonjol di tengah keramaian. Namun, yang diperlukan hanyalah satu kali pencarian agar Chu Feng menyadari bahwa ada sesuatu yang salah pada dirinya. Yang pertama dan terpenting, pria berjubah hitam ini berdiri dengan sikap yang sangat percaya diri. Kedua, Chu Feng menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui budidaya pria berjubah hitam itu. Dan yang tak kalah pentingnya, ketika pria berjubah hitam menyadari bahwa Chu Feng sedang menatapnya, bibirnya melengkung menjadi senyuman sinis. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke Chu Feng sebelum menarik ibu jarinya ke tenggorokannya. Pria berjubah hitam itu mencoba memprovokasi Chu Feng. Apakah orang itu meminta untuk dibunuh? Suara dingin Long Xiao Xiao tiba-tiba terdengar di telinga Chu Feng. Ternyata Long Xiao Xiao juga memperhatikan tindakan provokatif pria berjubah hitam itu. Di saat yang sama, ucapan Long Xiao Xiao juga dengan cepat mengingatkan Yin Daifen dan yang lainnya akan kehadiran pria berjubah hitam itu juga. Dalam sekejap, semua pandangan mereka tertuju pada pria berjubah hitam itu. Namun, meski para pesilat jenius terbaik di galaksi cahaya suci menatap lurus ke arahnya, pria berjubah hitam itu tampaknya tidak terintimidasi sedikit pun. Sebaliknya, senyum menghina di bibirnya hanya semakin memperdalam. Siapa orang itu? Apa yang telah terjadi? Yin Daifen dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka mencoba menanyakan lebih detail pada Long Xiao Xiao. Tidak tahu, tapi dia memprovokasi dermawan kecilku tadi. Jawab Long Xiao. Betapa beraninya dia berani memprovokasi saudara kita Chu Feng. Saudara Chu Feng, kamu tidak seharusnya mengindahkan kentang goreng kecil seperti itu. Jangan khawatir, selama dia berani melangkah ke cincin naga tempur badai, aku pasti akan memukulnya hingga ibunya sendiri tidak mengenalinya. Bao Yu memberitahu Chu Feng. Junior lainnya juga mengungkapkan pemikiran serupa. Semuanya, pria itu bukanlah kultivator biasa. Saya menyarankan Anda untuk tidak berselisih paham dengannya jika Anda bertemu dengannya di ring duel, kata Chu Feng. Apa? Kata-kata itu mengejutkan Long Xiao Xiao dan yang lainnya. Mereka mengira pria berjubah hitam itu hanyalah karakter kecil, tapi siapa sangka Chu Feng benar-benar akan memberikan penilaian setinggi itu? Saudara Chu Feng, apakah kamu kenal pria itu? Yulai bertanya. Saya tidak tahu, tapi dia memberi saya perasaan yang aneh. Memilih untuk menjauh darinya jika Anda bertemu dengannya di ring duel, kata Chu Feng. Tapi dia berani memprovokasi dermawan kecil tadi. Bagaimana aku bisa melepaskannya begitu saja? Long Xiao Xiao mengeluh dengan marah. Bersikaplah baik dan serahkan dia padaku, kata Chu Feng pada Long Xiao Xiao sambil merawat dengan penuh kasih sayang. Chu Feng memperhatikan pria yang memegang hitam itu karena dia merasakan ada sesuatu yang berbeda pada pria yang memegang hitam itu,
Tapi Long Xiaoxiao menyadarinya karena perhatiannya tertuju pada Chu Feng selama ini. Bagaimana perasaannya hingga dia terus-menerus menaruh perhatiannya pada orang lain? Bohong jika Chu Feng mengatakan bahwa dia tidak tergerak oleh sentimen Long Xiaoxiao. Baiklah. Long Xiaoxiao dengan patuh menjawab sambil tersenyum manis. Hanya beberapa kata sederhana dari Chu Feng sudah cukup untuk membuat jantungnya meleleh. Teman-teman muda, apa keputusanmu? Suara Sheng Guangxuanye tiba-tiba terdengar sekali lagi pada saat ini. Tuanku, saya bersedia mencobanya. Saya bersedia mencoba uji cobanya juga. Demi kemuliaan galaksi cahaya suci kita, aku akan menantang cincin naga tempur badai. Sorakan seperti itu terdengar dari mana-mana. Banyak junior yang berteriak dengan semangat saat mereka menyatakan tekad mereka. Banyak dari junior ini yang mengetahui bahwa mereka tidak memiliki peluang melawan Chu Feng dan yang lainnya, namun mereka tetap ingin mencobanya. Melihat betapa banyak junior yang masih bersedia turun tangan meski mengetahui bahayanya, Sheng Guangxuanye mengangguk puas. Dengan ini saya mendeklarasikan dimulainya turnamen Holy Light Galaksi pertama untuk junior. Tidak ada batasan pada peserta. Selama seseorang punya cukup nyali, Anda bebas untuk memasak. Saat Sheng Guangxuanye berbicara, suaranya menjadi jauh lebih dalam dan agung. Astaga, sial, sial. Siluet yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari lingkungan sekitar untuk masuk melalui pintu batu. Chu Feng, Long Xiaoxiao, dan yang lainnya juga dengan cepat melewati formasi gerbang roh di pintu batu untuk memasuki cincin naga tempur badai juga. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.